Banten prestasi. Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten selama sepekan mulai dari tanggal 9 April sampai dengan 16 April 2020. Bersama saya Vida Sari, inilah sepekan Banten prestasi selengkapnya. Kita mulai dari berita yang pertama, Senin 13 April 2020, dalam rangka pemantauan pencegahan COVID-19 dan monitoring wilayah bebas dari korupsi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten mengunjungi Rubasan Serang. Berikut berita selengkapnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Marcelina Budiningsih mengunjungi Rubasan Serang dalam rangka pemantauan pencegahan COVID-19 dan monitoring WBK-WBM pada Senin 13 April 2020. Dalam kunjungan ini, Kadifpas mengingatkan kepada seluruh jajaran Rubasan untuk selalu mengutamakan kesehatan, jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat menjalankan tugas dan fungsi dalam bekerja. Dalam rangka monitoring program asimilasi, Kadifpas Kemenkumham Banten melanjutkan kunjungan kerjanya ke Balai Pemasyarakatan kelas 2 Serang pada Selasa 14 April 2020. Kita simak bersama berita selengkapnya. Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu ujung tombak pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam program pembebasan warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Terlebih adanya program asimilasi bagi WBP guna mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sedang mewabah. Dalam memonitoring program asimilasi serta layanan-layanan yang ada, Kadifpas Kemenkumham Banten Marcelina Budiningsih mengunjungi Balai Pemasyarakatan kelas 2 Serang pada Selasa 14 April 2020. Pada kunjungan ini, Kadifpas juga melakukan koordinasi bersama Kabapas beserta jajaran, membahas hal-hal yang dibutuhkan bagi kinerja Bapas Serang, terlebih dalam mencapai target WBK-WBBM. Selasa 14 April 2020, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Rangkas Bitung bekerja sama dengan jajaran kepolisian sektor kota membagikan masker gratis hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Berikut berita selengkapnya. Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi terhadap upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Rangkas Bitung bekerja sama dengan jajaran kepolisian sektor kota membagikan masker gratis hasil karya warga binaan pemasyarakatan di halaman depan lapas pada Selasa 14 April 2020. Kalapas terjun langsung didampingi pejabat struktural, petugas duta pelayanan, dan perwakilan WBP. Pada kegiatan ini juga turut hadir Kapolsek Kota Rangkas Bitung beserta jajaran polisi dan Polwan. Rabu 15 April 2020, Kalapas kelas 2 Tangerang memberikan himbauan kepada warga binaan pemasyarakatan membagikan masker serta vitamin sebagai bentuk kepedulian pencegahan penyebaran COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Rabu 15 April 2020, bertempat di lapangan Lapas kelas 2A Tangerang, Kalapas Prihartati memberikan himbauan kepada warga binaan pemasyarakatan terkait pelaksanaan asimilasi luar bagi khusus di dalam PP 99 dan info terkait penundaan kunjungan keluarga yang masih diberlakukan. Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian masker dan vitamin kepada seluruh warga binaan Lapas kelas 2A Tangerang yang diberikan langsung oleh Kalapas sebagai bentuk kepedulian dan bantuan kepada mereka untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Beranjak ke berita selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan rapat koordinasi kehumasan melalui aplikasi Zoom yang dipimpin langsung oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan rapat koordinasi kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham RI melalui aplikasi Zoom pada Rabu 15 April 2020. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Humas Agus Suryana, bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan dipimpin langsung oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM, Fajar B.S. Lase, yang mengungkapkan bahwa Humas seluruh unit Eselon 1, Kantor Wilayah, dan Satker merupakan pembentuk agenda setting dan kontrol berita yang beredar di masyarakat. Ia juga menyampaikan atensi dari Menkumham terkait isu-isu aktual maupun berita yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Rabu 15 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menerima kunjungan dari Ketua MPD Notaris Kota Tangerang Selatan. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menerima kunjungan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan Rabu 15 April 2020 dalam rangka berkoordinasi mengenai mekanisme kenotariatan sehubungan dengan adanya wabah COVID-19. Didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kakanwil menyampaikan arahan bahwa seiring kondisi saat ini, untuk sementara segala kegiatan perkantoran oleh notaris agar senantiasa tetap memperhatikan pembatasan jarak dan pembatasan jumlah personil di kantor notaris masing-masing.
Melalui sambungan telekonferensi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaporkan kinerjanya kepada Sekretaris Jenderal Bambang Atam Sariwarto pada Rabu 15 April 2020. Kita simak berita selengkapnya. Rabu 15 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Imam Suyudi, melaporkan kinerjanya kepada Sekjen Kemenkumham RI melalui sambungan telekonferensi. Dalam laporannya, Kakanwil mengungkapkan bahwa seluruh jajarannya dalam kondisi siaga. Sementara itu, Sekjen mengingatkan agar seluruh kepala kantor wilayah melakukan kontrol atas kinerja jajarannya dan jangan sampai ada penyimpangan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Rabu 15 April, Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berdialog bersama dengan Radio Paranti FM Pandeglang. Kita simak bersama berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berdialog bersama dengan Radio Paranti FM Pandeglang pada Rabu 15 April 2020. Dialog talk show ini juga disiarkan secara streaming dengan harapan dapat menjangkau pendengar lebih luas. Kakanwil Imam Suyudi menyampaikan informasi mengenai program asimilasi agar tidak menjadi salah persepsi di masyarakat dan menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang sifatnya provokatif. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Kurniati Handayani Pane menyampaikan informasi mengenai amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 bahwa setiap korporasi wajib untuk menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat dari korporasinya. Menyikapi rencana penerapan PSBB dalam rangka penanganan COVID-19, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan rapat secara online bersama jajaran pengurus organisasi notaris serta perwakilan akademisi pada Kamis 16 April. Berikut berita selengkapnya. Kamis 16 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan rapat secara online bersama jajaran pengurus organisasi notaris serta perwakilan akademisi. Virtual meeting ini ditujukan untuk membahas mengenai pelaksanaan tugas notaris dan operasional kantor notaris khususnya di wilayah Provinsi Banten, seiring akan diterapkannya PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Beranjak ke berita yang terakhir, dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19, Lapas Pemuda Tangerang memproduksi masker secara mandiri. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19, Lapas Pemuda Tangerang memproduksi masker secara mandiri. Hingga hari ini, Kamis 16 April 2020, produksi masker kain sudah mencapai 150 masker per hari. Hasil produksinya kemudian disalurkan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, baik yang sedang menjalankan masa pidananya di Lapas Pemuda Tangerang maupun yang akan dan telah bebas, petugas pemasyarakatan, serta masyarakat sekitar. Demikianlah seluruh rangkaian berita pada Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita kami dari Kemenkumham Banten lainnya dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Yuni Fidasari undur diri, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan salam prestasi.